amal paling afdol, yang paling utama itu adalah diammu di antara makam wali daripada beberapa wali Allah Subhanahu wa taala. البيت وسائر التابعين بإحسان إلى يوم لقاء ربه إلى أقوام طرق الحياة يهدني إلى أقوام طرق السعادة رب علمني علوما نافعة يا ولي أسرتي ولجميع الجماعة رب أعوذ بك من علوم لا تنفع في حياة الدنيا وحياة الآخرة رب وفق أسرتي حسن سبيل النجاة لينجو في الدنيا كذاك في الآخرة ارزق جميع أهلي برزق حلال ترضه ليكون زادنا في العبادة انصر كل الشيوخ في نشرة الدين وارزق أهلهم رزقا كثيرا وطيبا رب اجمعني معهم في داخل الجنة واحفظني معهم من حرارات الآخرة رب هذا دعائي استجبه يا ربي إنك لا تخيب من دعاك الحسنى سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna 'ilma wa hikna bis salihin, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah pengajian rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam
kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaat yang senamian, tiang awali penyampaian tiang malam niki bahwa tiang penunggu sami niki adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Dengan sa beruntung. Karena di antara ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah adalah Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dia, menjaga dia untuk selalu melakukan kebaikan. Alhamdulillah, marak contoh malam sa sembangkina niki sebagian besar, ya, sebagian besar bukan sebagian kecil. Sebagian besar masyarakat dusun Sentelok, tidak hadir di masjid. Sedikit yang hadir ini, sedikit. Lamun mula luwe, jangankan nina dan mama doang ipol, apalagi sanina. Nah, jadi sebagian kecil yang hadir pada malam hari ini, artinya sebagian kecil yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelunggu sami niki dipilih Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Karena waktu pelunggu sami niki le saat semakin niki digunakan di tempat atau di waktu yang sangat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpilih. Namun dengan samula tercintai si Allah niki. Allah tidak ingin melihat dia akan banyak jamaah pelunggu sami atau warga kita di tempat lain, mungkin malam niki masih ada di jalan, masih lagi di pantai, masih lagi di proyek atau mengerjakan selain, bahkan ada saboye TV di balik. Kan niki jamaah yang senamian. Nah, alhamdulillah pelunggu sami le malam saya semingkina niki. Nah, lagu niki sam terpilih apa ndek tidak tahu esokan di antara batur-baturan. Tuh lihat tuh. Dong nu kecepat bukan jen. Dong bapak kanjen. Nah, niki dah jemaah alhamdulillah terpilih si Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memenuhi panggilan Allah kan. Baru tertempuh si sudah Allah litin tu. Luwe sa tempuh lagu dia mau hadir. Nah, niki jemaah senamian. Tapi kita husnuzon, kita harus berbaik sangka. Ini tu positif jangan sampai kita negatif thinking atau suuzon, berburuk sangka. Kita tetap husnuzon, berbaik sangka. Oh, siapa tahu dia hadir ya sakit. Oh, mungkin ya rak gawe salainang. Oh, mungkin dia lalu bejangu atau ya lain sebagainya. Tetap husnuzon, tidak boleh berburuk sangka. Saya enggak lamun dengan girang berburuk sangka, lek batur, girang suuzon. Nah, niki basun ulama le akhir hayat niki dia akan mati dalam keadaan suul khotimah, mati lengi. Lamun dengan girang berprasangka buruk le batur, maka besok di akhir hayatnya kenyakan sakaratul maut niki dia akan mati dalam keadaan suul khotimah. Jemaat yang senamian, angka ini tergirang berburuk sangka le dengan. Kedua jemaat yang senamian, alhamdulillah kita awali kembali muzakarah teniki dengan membaca selawat doaiyah yang merupakan ijazah yang telah diberikan oleh guru kita semua, yaitu Tuan Guru Haji Munajib Khalid beberapa waktu yang lalu. Kita diijazahkan itu tebeng makin tak amalang niki jemaah yang senamian selawat sabaru niki. Alhamdulillah bahkan le masjid di dusun Sentelok Daya ada jamaah selawatan. Nah, jakat bingerang sekedi wah nih kembe-kembe jamaah yang senamian binger sak bagus kan daripada aja binger si bedogdak si musik kan kangguang wah juru nih rekeng-rekeng tengusir setan harus sampai jam 10 jam 11 nih daripada ribut-ribut si kembang api merecon jauh malam. Jamaah rahimakumullah, le sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati pakaan nama ahyani." Barang siapa yang menghidupkan sunahku, maka seolah-olah dia telah menghidupkan aku, bahasa Nabi. Jadi barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, maka seolah-olah dia telah menghidupkan aku. Jadi marah terhidupang Nabi, lamun terhidupang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang senamian,
Jadi dengan asbab terbaca, dengan asbab terhidupang sunnah-sunnah Nabi, baik itu bagaimana cara Nabi sholat, bagaimana cara Nabi zikir, Nabi makan, Nabi tidur, itu adalah seolah-olah kita telah menghidupkan Nabi. Bahkan jamaah yang senamian, ulama berbahasa di antara cara kita membalas jasa Nabi. Nah, di antara cara kita membalas sampai yadu nih. Oh, Masya Allah. Di antara cara kita membalas jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan banyak membaca selawat kepada Nabi. Ia bahasa ulama, ia tante balas jasa Rasulullah. Dengan banyak membaca selawat. Jemaat yang senamian, makanya selawat ini tidak boleh putus. Sering-sering baca selawat. Bahkan jadi satu dengan membaca selawat, yang kedua dengan kita menghidupkan sunnah Nabi. Itu adalah di antara cara kita membalas jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lamun demele bedait kanca di sida Nabi dalam mimpi. Nah, dalam mimpi jalur ni. Kadang-kadang baca selawat. Perbanyak selawat insyaallah. Ya Allah, tiang niat baca selawat kepada Nabi, ampun mau baik bedait kanca di sida Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Insyaallah. Lagu lelue nembau sekecet. Lelue ratusan bahkan ribuan. Dan istiqomah. Lamun tegawen 2-3 malam ampun dini bedait. Wah, engkah kalalah kadua ini nembau. Harus terus menerus terus. Insyaallah. Lamun dah bedait kanca di sida Nabi dalam mimpi, maka itulah Nabi yang sesungguhnya. Ndek dipina-pina. Jadi man ro'ani faqad ro'ani haqqo. Sai bedait kanca aku bahasa di sida Nabi, maka itulah aku. Jadi ndek dipina-pina. Lamun salain mungkin bau dipina-pina, mohon maaf. Lamun dah bedait kanca Jokowi misal, siapa tahu, mohon maaf deh siapa hina Jokowi, siapa tahu jin. Jin bau rubah diri jadi manusia. Setan bau rubah jadi manusia. Lagu Nabi Muhammad dan bau. Setan iblis dan bau rubah diri jadi Nabi Muhammad dan bau. Makanya Rasulullah bersabda, kalau kamu bermimpi bertemu dengan aku, maka itulah aku. Maka beruntunglah jamaah yang senamian. Lamun mau bedit kanca di sida Nabi. Nah, kedua lamun demele bedit kanca di sida Nabi, ulama mengatakan silahkan baca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Selikur kali istiqomah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, selikur kali. Kebelon ustaz dia tak hafal. Nah, mungkin siapa tuh orang dia hafal kan lagu segarah ke. Tarawih wajib terbaca. Lamun anda hafal surat Al-Qadar atau Inna anzalna niki, ulama berbahasa silahkan baca surat Al-Kausar. Inna a'tainakal kausar sampai tutup. Petang dasa sekik kali. Petang dasa sekik kali. Bahkan kul Allah bau masih kul Allah. Lagu 1000 kali. Orang so tindak ustaz 1000 kali jauh jam pira tertutup. Ini kan belum mele kan. Nah, dari doa seendah Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ya doa. Ya Allah, sampaikan kepadaku rohnya junjungan kami Nabi Muhammad. Niki doa. Lamun mele bedait kenca di sina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun mele ngimpi sa bagus, lain malik. Allahumma inni ru'yan sholihan shadiqatan ghairu kadibatin nafiatan ghairu dharrah. Niki doa lamun mele mimpi sa bagus nih. Ustaz tu biar aku tepali si acong aku ngimpi unin lain berarti den bagus impin. Kadang-kadang dia baca doa jaga ubian pas tinduk. Kadang-kadang ini kanak kode-kode nabi besok penek julu ampun tinduk. Jadi pakai adab tidur. Nah niki dulu awal deh pembukaan. Selanjutnya jamaah tamasian makin le malam saya semangkin niki jatian lanjutan pembahasan sekitar 1 bulan yang lalu tentang Nabi jamaah ziarah kubur. Masa ini ingat si abang deh si muslim tentang ziarah kubur. Tentang hukum ziarah kubur. Lamun ara waktu bare semasa ara waktu insyaallah terbahas kedi yang sekarang lagi viral. Kenyekeun kete heboh le media terutama le Lombok hukum ziarah kubur. Kalau dengan demo terutama le Lombok Timur
Paham apa kanak-kanak bajang ni boleh HP pasti tahu. Apa sak viral mangkin niki deh kenyekan dengan berdemo. Londo. Ya nanti boleh juga boleh. Yaitu tentang hukum ziarah jok makam para wali, jok makam Bintaro, Luang Balu, Sekar Bela. Oh ni deh masya-Allah. Benar waktu bare terbahas itu berembe sebenarnya hadis niki zaman tiang senamian. Mungkin untuk malam mangkinan niki adalah hukum ziarah kubur bagi wanita. Nah, berembe hukum dengan ini lalu ziarah kubur. Nggih. Karena kebanyakan mohon maaf lamun terperhatian genem lalu ziarah niki apalagi le kalema Jumat niki dengan ini tok salue. Angka lamun datang le kubur le atas je putik tok. Berarti kedu telekong dengan ni jarang sabidang buku piah. Sanina dah biasa luwe. Nah, biasa. Berembe hukum dengan ini ziarah kubur jamaah yang senamian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kubur. Rawahu Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallam melaknat para wanita yang berziarah kubur. Hai ibu-ibu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kubur. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat dengan nina sagirang ziarah kubur. Rawahu Tirmizi, hadis sahih. Bu-ibu, kah? Engkau ziarah kubur itu laknat sida Nabi. Ya Allah, ustaz aku kadang kuah tetap oleh lain, jok makam ina ke, jok makan mamak pedang sama ameng ke. Nanil lamun telaknat, nongkah mau lito, balik langan. Lagu kurang serak ustaz, lain doang ngidap namun tendek lito no. Betul memang. Ya lain ngidap sale balik kancet sale di atas kubur baca Yasin misal. Ini hadis pertama. Hadis kedua dari Abu Hurairah juga bahwasanya Rasulullah SAW melaknat wanita zairatil kubur. Lamun sabaru zawaratil kubur, zawarat kunin. Lamun sa kedua zairat. Rasulullah SAW melaknat perempuan-perempuan yang sering berziarah kubur. Rawahu Tirmizi. Nah, jamaah yang senamian, apa maksud hadis? Nah, masih koma sak baru ibu-ibu. Ndak tinjot dulu. Masih koma neman titik, makin terbahas. Apa maksud hadis niki? Ya pada marasa hadis sakana sak kadun si Ustaz Mizan Qudusiyah sak viral baru kenantian niki. La tasuddur rihal illa ila salasati masajid ini kan. Jangan mempersiapkan kendaraan kecuali kepada 3 masjid tuh nih. Ya kadun dalil. Lalu apa maksud hadis niki jamaah senamian? Lalu untuk bahas. Makin apa judul hadis maksud hadis niki jamaah senamian? Dari hadis niki dia bau si tetap sirang, dia bau si pahamin secara jamak. Jelas memang Rasulullah melaknat para wanita yang ziarah kubur. Lagu apa maksud? Perlu penjelasan. Ya engkau penuh ngaji jarin kan? Dan dia hanya sekedar dan itu tahu bacaan. Astagfirullahaladzim. Engkau kemudian ziarah itu terlaknat. Nah, perlu kita perjelas hadis niki. Hadis niki jamaah yang senamian sa dua baru yang baca niki. Sa pertama, hadis niki disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mengizinkan dan memerintahkan ziarah kubur. Jadi serba sentite laik. Le awal-awal Islam ton sampeang hadis niki si Nabi. Laik. Jadi sebelum Rasulullah memerintahkan ziarah kubur, ya ampun sampeang hadis niki kan sampun tiang sampeang minggu salalu beberapa hadis Nabi sallallahu yang sahih. Di antaranya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kamu untuk ziarah kubur, tapi sekarang fazuruha, ziarahlah. Nah niki dari hadis baru niki lain sampeang si Nabi. Lamun anin de fazuruha, nah aja ziarah wah. Nah niki maksud hadis baru niki. Nggih. Nah sehingga arah hadis oleh
Satu riwayat yang si Imam Hakim kan Imam Baihaqi, deh, dari Abdullah bin Abi Malikah radhiyallahu an bahwasanya anna Aisyah radhiyallahu anha aqbalat zata yaumi minal maqabir. Sopo jelo Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha baru datang, baru nule ziarah kubur. Ampun deketuan si Abi Malikah niki. Ya ummul mu'minin, min aina aqbalti? Wahai ummul mu'minin, wahai Aisyah, bewah leman de, bewah lumbar de. Sahabat berketuan, bewah lumbar dia. Ya Aisyah, ya ummul mu'minin. Qalat, Siti Aisyah menjawab, min qabri Abdurrahman bin Abi Bakrin. Oh, baru ke oleh kubur Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar, berarti baru nule lengan kubur semetonan. Karena Aisyah kan aran mamiin, aran bapan kan Abu Bakar. Aisyah radhiyallahu anha binti Abi Bakar. Nah, Aisyah bude semeton aran Abdurrahman. Berarti Siti Aisyah niki baru nule ziarah jok makam semetonan saaran Abdurrahman. Bewah lumba de Aisyah, oh baru kule ziarah jok makam semeton kuning. Membeketuan sahabat, fakultulah alaysa kana Rasulullah sallallahu naha an zaratil kubur. Wahai Aisyah, depa di sida Nabi melarang ziarah kubur, depa kita tebalak si Nabi sareng ziarah kubur. Basen sahabat niki, qalat Aisyah menjawab, "Na'am, tentu. Benar. Memang itu terlarang si Rasulullah sareng ziarah kubur. Summa amara bi ziyaratiha." Tentu memang terlarang. Lagunane itu tersuruh ziarah. Nah, berarti memang wah terlarang lain terlarang, makin tersuruh. Ya ampun, lalu ziarah searan Siti Aisyah. Nah, hadis sak baru niki jamaah yang senamanya, ya maksudkan bahwa lain dari Rasulullah melarang di awal-awal Islam. Lalu gunane ja boleh pazuruha, silakan ziarah. Sak kedua, maksud hadis sak baru yang mengatakan bahwa para wanita itu dilaknat berziarah kubur adalah, nah, jika dalam berziarah tersebut para wanita meratapi mayit, nah baru entelaknat. Lamun asbab lalu jo kubur, lamun asbab lalu ziarah, ia tahun sak nangis, ia tahun meratap campur yang sampai yang bulan salalu. Mara sebut dengan ini kan tadai si Rasulullah nangis le kubur, le atas kubur, nyakrah segala macam, ampun disuruh ittaqillaha wasbiri, kanunin bertakwalah kepada Allah, sabar. Katakan si Rasulullah lagu kan ngerumu naro tado obesida ndak tahu bermbe perasaan kunin kan lagu nen tahu Nabi sin tetegur. Nah, jadi jika dalam berziarah tersebut para wanita sampai meratap, sampai menangis, muni seende-ende, nah niki barulah ziarah kubur itu dilarang bagi wanita. Lamun sampai menangis marakana kode. Atau ketika dia berziarah niki, dia sendek malampa niki bersolek, berdandan, turun sembahyang subuh langsung, di julun Mekah, teh kuning, pink, hijau. Misal dulu kan ibu-ibu. Nah niki baru karena bisa menimbulkan fitnah bares. Ambil lampan kubur gitu. Masya Allah. Merun ayu ting-ting ruan cewek ti lagi nges. Nah, jarin wah fitnah nih. Kan lah apabila dia berziarah kubur para wanita itu berdandan bersolek sehingga bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan nafsu syahwat bagi laki-laki. Nah, barulah wanita tersebut dilarang atau dilaknat. Marabasan hadis baru. Ndeh. Lagu insyaallah lamun teh jangan kadu benjil baju gue yang jakar beginju ki usah saya jak gaya ini kubur. Nara dengan nah anu kan julu enggak masalah. Enggak apa-apa. Nah iya salah satu alasan kenapa wanita itu tidak dianjurkan sholat berjamaah ke masjid. Ini sepo waktu kadang-kadang dengan ini jalan berjamaah jong masjid apalagi di bulan puasa. Lampa tarawih dengan balik. Entan sabab make up. Betangkong. Ya jauh ke telakong lagu ya tengkok nake. Barel musik itu pasangan. Sehingga tangkong mengko sabaru selapu ketat. Selapu
Kadang-kadang ketemuan dulu jalan-jalan dulu jok rejeng tempat rejeng, baru mengabang baru jok masjid. Nah niki. Jadi seandainya dari rumah dia tutup auratnya langsung ke masjid silahkan. Nah ini kan luwe separuh muka separuh. Kadang-kadang ya benteng kita lekong tangkong lepis kadun. Nah jangan. Sak kedua bagi dedare langsung suah bebalu atau aja ru. Mohon maaf ibu-ibu deh. Dan karena saya jak anggun peleh telau. Arak doang Ustaz, arak doang. Nah jadi intin hadis baru perempuan dilaknat berziarah kubur apabila ketika dia berziarah itu sampai meratap di kubur, menangis yang tidak-tidak, bersolek, berdandan yang berlebihan sehingga bisa menimbulkan fitnah. Jamaah yang senamian, nah niki maksud hadis baru deh. Nah, mungkin tersinggung sekedip doang masalah meratap sabaru niki deh. Berjanjam sempat yang singgung bulan lalu bahwa kan Imam Waqala Imam Nawawi berkata ammaniyah faharamun. Searan berjanjam nangis yang berlebihan niki menurut Imam Nawawi hukumnya haram. Ning ganggu niki deh. Jemaat yang senamian, silahkan menangis, boleh kan nangis. Deh, sampun saya sampaikan Rasulullah pun juga menangis masih ketika beliau berziarah berkunjung ke salah seorang sahabat beliau yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Begitu Rasulullah mendapat informasi tentang bilinang Sa'ad bin Ubadah, maka Rasulullah pun langsung bertakziah lalu ziarah. Sampai di sana Rasulullah menangis. Para sahabat pun menangis. Kemudian deketuan ya Rasulullah, maka dia nangis. Kan dia tetap beng. Kan sih dia bebasan, tidak boleh menangis. Jadi sabda Rasulullah, menangis itu manusiawi, wajar. Saya ndek manusia adalah munde tahu nangis. Apalagi apalagi sambil nangis inaan atau aman atau anakan atau semamen, wajar, boleh menangis. Menangis yang dilarang itu satu. Tolong digaris bawahi jamaah deh. Yang dilarang itu apabila menangisnya itu berlebihan. Sampai selapu apa bulun sin gut tangkong sin buka sampai kereng dan seteri. Subhanallah otang sin ampesang tiba tembok. Kemudian saat kedua, lewat tu saya nangis sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak. Ya Allah, makat ni si bait nyawon tiang gak mate ya Allah bait umur tiang. Nah, ini salah. Sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak layak. Karena Rasulullah bersabda, ala tasmaun innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Ketahuilah bahwasanya mayit itu tidak diazab dengan sebab tetesan air mata. Bukan itu yang menyebabkan mayit itu disiksa oleh Allah, bukan dengan air mata. Wala bi husnil qalbi, dan juga bukan dengan susahnya hati, bukan itu. Walakin yu'adzibu bihadza aw yarhamu wa asyara ila lisanihi muttafaqun alaih. Sanya babang mayit niki disiksa dalam kuburnya adalah bihada. Nih Rasulullah mengisyaratkan dengan menunjuk lidahnya. Wasara ila lisani sintijo. Nih sanya babang tersiksa mayit di kubur. Apa maksud niki jamaah Nabi maksud? Lamun temuni seandi-endi. Ya kena. Deh, jadi kalau menangis silahkan. Wajar menangis. Tekan besok kan. Lagu maka yang sabaru dia sampai dia tase kereng toteri. Ngamuk nangis. Nah itu darang. Bahkan di sebuah hadis Nabi SAW bersabda, an-naihah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirwalun min qatiran. Rawahu Muslim. Dengan segirang berjanjam, dengan segirang meratap niki, apabila dia belum bertaubat sebelum dia meninggal, apabila dia tidak bertobat sendirian dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat akan membuatkan dia jante jahitang tangkong dari pakaian dari timah. Iya lengan tangkong, tepinang, terjahitang setol bordil apa aran. Tangkong tekadu lagu tangkong oleh kit timah. Seorang timah niki kan biasa yang kadu nyoder. Allah ilaha illallah. Iya tekadu dong meleleh apa-apa niki.
Rawahu Muslim, hadis sahih. Apabila dia meninggal sebelum bertaubat, makanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, taji'un naihah yaumal qiyamah tambahu kanabihil kalbi. Dengan sagirang berjanjam, dengan sagirang meratap, menangis kelewatan niki jamatan senamian, maka akan datang pada hari kiamat dia akan menggonggong kanabihil kalbi, seperti menggonggongnya anjing. Subhanallah. Kan begogok merakacong ini maaf gitu. Ini hadis. Nggih. Nah, lamun sampai kelewatan niki sekali lagi deh. Itulah sebabnya kenapa Imam Nawawi mengharamkan yang namanya meratap niki zaman senamian. Nah, ikembin ampun telarang niki. Apa sebab? Nabi sebab ampun telarang salah meratap niki zaman senamian. Pertama, karena Ibnu Qayyim Al-Jauzi berpendapat bahwa mayat akan merasa sedih dan tersiksa karena orang yang masih hidup menangisinya. Sedih mayit niki. Entau muni, lakukan dia mungkin ya muni, wah mati, wah bilinang. Entau muni mayit niki jangan bebase. Dini gaman nangis nyantar lalu gaman tang gaman anak ani. Nene sangat nyantar lalu gaman tang nangis semeton. Ani nangis menangis bewah. Nene sampai tangkong isi sewek, otak isi pelandesang, bulu isi gut-gut. Ukuran. Karena dia sedih masih. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, sedih mayit itu. Yang kedua, kalau kita meratap niki akan menimbulkan kemurkaan Allah, sili Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita seolah-olah tidak redha dengan keputusan Allah, dengan takdir qada qadar Allah. Marasan dia redha tebilin mati niki. Padahal kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi lamun tesak berlebihan lalu niki seolah-olah bahasan ulama, kita tidak redha dengan qada qadar Allah, dengan keputusan Allah. Pada hakikatnya kita adalah milik Allah. Ada bait kan niki zaman senamian. Nah, kemudian saat terakhir niki jamaah senamian ada juga tradisi masyarakat, yakni damenwah ara warga atau keluarga meninggal niki ara tradisi sak girang sidok mayat jenazah kan. Ini sidok dulu. Sendiman teh bungkus tetali atau berangkat tersidok berembe hukum niki zaman senamian. Pertama, hukum mencium orang yang sudah meninggal niki jamaah senamian boleh, silahkan, boleh. Mai gama mai kesidok dulu ina kesidok dulu ama, kesidok dulu anak, kesidok dulu senina, kesidok dulu semameng, kesemeton, anggan semeton ketieun. Kasih dia, boleh dengan catatan. Deh jamaah pertama, dengan catatan pertama muhrim. Nabi kenal muhrim niki, dengan catatan mayit niki adalah muhrim. Saran muhrim niki cara bahasa tita kan sandek ngebatalang wudu. Berarti dalam kanci ina kan den batal wudu tuh. Sidok wah. Dalam kanci anak den batal, papu den batal. Dalam kanci pisah batal. Ndeh, batal. Semeton ndeh, kakak ndeh, adik ndeh, papu ndeh, baluk nara batal. Boleh. Lamun kanci senina batal apa ndeh? Batal. Berarti dong kanggo sedok semameng ke ustad, bare dulu. Ndak susah dulu, masih baru sekian dikit deh. Nah, bare dulu. Penentu pertama ini. Itu satu, muhrim. Kanggo sidok, silahkan. Deh, asalkan sama sampai dengan orang yang tidak membatalkan wudu. Kedua, boleh kita mencium mayat itu dengan catatan sendek mantep pandi. Nah, deh, sendek mantep pandi. Nah, bagi ibu-ibu lamun demele sidok semama silakan. Sendek mantep pandi. Lamun mantep pandi kan batal jaring baris. Kalau lah teu mandi sidok batal. Itu. Nah, jari lamun dek mantep pandi, silahkan.
Bahkan lamun dembele memandi enggak masalah. Enggak masalah. Boleh. Ndeh, ada kejadian kan pirana mai ke mamai ustaz mai ke pilu mandi semama ku ni. Oh, mandi. Mandi silahkan. Semama. Untuk terakhir kalinya dia ingin mewujudkan, ingin menampakkan rasa baktinya kepada suaminya, rasa taatnya kepada suaminya. Ya Ustaz tuh nih, terakhir kali beng ke izinan ke pandi semameng ke. Saya nggak itu sorgen ke. Kan sering jangan sampean niki. Sorga seorang istri ada pada suami, bukan kepada ibu. Lagu dame dua merari. Nah, lamun dara aja tetap lina. Lamun merari topong si malaikat sorga niki gotong royong jok. Lain semama dah. Lamun dengan mama do sorga le inaan. Ndek le senina. Nah, engkau tak milih kalah si senina. Nggih, maaf bapak-bapak deh. Nah, jamaah yang senamian silakan, boleh mandi wah. Lagu mohon maaf jamaah yang senamian, mohon maaf. Lamun yang pribadi walaupun dia boleh silakan mandi lagu dende sa napiaran nyantor demak semua lagu ngepiang ustaz ada kembe-kembe nunin timak si dengepiang dende tu. Nah, milak ember silahkan. Enggak usah naik. Lamun sasakean nu jadi insyaallah terakhir kali mau demak ustaz, aku ngepiang masih jua. Ya, dengan mamam silahkan. Seninan. Segera seninan doang tapi yang pada semama, segera semama nih bau silahkan. Lagu nenek mau kasabar apalagi sambil videoang viral bares. Nah, tapi lembo aja aneh. Lasang wah. Beng bersama mama dia wah pandin. Beng bersama nina-nina dia pandin. Las. Perempuan manapun apabila dia meninggal dan suaminya redha kepada dia, maka dia dakhalat jannah dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Perempuan manapun yang meninggal dunia dan suaminya redha kepada dia, ikhlas dengan kepergiannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Ibu-ibu. Nusa kedua, yaitu usahakan menciumnya itu sebelum dipandikan. Tema dipandi. Yang ketiga disunahkan damen tuah sidok niki amput tutup malik. Ini pengoa. Menggelem parang serba sentit. Damen tuah sidok awah. Nah, apalagi jangan sampai mengeluarkan air mata. Niki jaman tiang senam deh. Silahkan dicium untuk terakhir kalinya. Nah, lamun syarat tradisi seke. Nah, niki jangan sampai makin tiang belum menemukan jawaban secara pribadi. Muambilinan dan tangkat kerombatan niki napiaran liwatin nyelodok. Nah, napi jaga hikmah niki sampai sekarang tiang belum menemukan dalil. Mungkin li adat apa jaga sebab niki pontana. Oh, apa sanda perot, Masya Allah. Masuk akalan. Ini baru baris tubilin mati jaga di makan ini takut nyari. Ya, lamun mulai sentelok ya insyaallah agak jarangan lamun bagian timur bagiannya aja. Sanginin. Niki deh. Ngelodok le bawa makam niki. Bawa mayit niki. Nah, mungkin mumpung masih ada kesempatan tiang singgung sekedi yang lagi viral. Yaitu hukum ziarah ke makam para wali kepada para tuan guru. Jamaah yang senamian disebutkan dalam sebuah kitab namanya kitab Syarus Salikin, seorang ulama bernama Sayyid Ahmad Al-Bajili berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu ya sayyidi Rasulullah ayul amali afdal. Aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu aku berkata, ya sayyidi, wahai junjunganku Rasulullah, ayul a'mali afdal. Amal nabi, perbuatan apakah, amal ibadah apakah yang paling afdal, yang paling mulia? Niki peketuanang kepada Rasulullah. Maka Nabi menjawab, amal yang paling afdal itu kata Rasulullah adalah wukufuka baina yadayil waliyyi min auliya'illahi ta'ala. Amal paling afdal, yang paling utama itu adalah diammu. Wukuf kan artinya diam. Wukuf di padang Arafah.
berdiam di padang Arafah, wukuf, berhenti di antara makam wali daripada beberapa wali Allah Subhanahu wa taala. Saatan, walaupun sebentar. Jadi berdiamnya kita di makam para wali-wali Allah itu adalah ibadah yang paling afdol. Ya. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, napi ukuran sebentar niki jamaatan senamian kahil bati syatin. Ukuran sebentar niki dak-dakan semendak, apalagi nyangone. Jadi tendot lek makam para wali niki, terzikir segala macam niki, itu adalah abdal yang paling abdal kata Rasulullah, walaupun sebentar. Sebentar itu ibarat kahil bati syatin, seperti ukuran memerah susu kambing. Marah desak perah susu kambing, karena biasa lagu le Lombok jarang. Biasa le bagian-bagian bat atau le Jawa-Jawa kan memerah susu kambing atau susu sapi. Kan semendak antu-antu ke. Setengah jam kurang lebih. Au kasyayi bidotin, atau seperti bahasa tita marah desak tunu teluk. Arak teluk atau tunu? Arak deh. Arak le YouTube. Bahasa tita niong seperti kita memasak telur. Marah selepas teluk. Teluk kan lamun telepak semendan masak. Deh semendan masak teluk. Dan sampai berjamang. Lagu lamun sepanci beli je sejam pun rasa kan. Lagu lamun seke je, apalagi sedoh mi je 5 menit. Nah itu ukuran sebentar. Nah, wa khairul laka min an ta'budallaha ta'ala, dan diamnya kita di depan para wali, ya, itu lebih baik daripada engkau beribadah kepada Allah hatta tangqati'a irban, sampai remuk tulang bululangmu nih. Coba jemaah sekalian, lebih baik daripada kamu beribadah menyembah Allah sampai remuk tulang bululangmu. Ada sampai remuk. Lamun panggil je ini lamun sampai remuk awak ibadah aja, insyaallah sanai nara. Lagu ukuran marani itu lebih baik kata Rasulullah. Sahabatiku bertanya, ya Rasulullah, hayang kana au maitan? Terziarah je kubur wali dalam keadaan masih hidup atau dalam keadaan mati ya Rasulullah? Nabi menjawab, hayan au maitan, baik dalam keadaan hidup ataupun mati, kapan-kapan. Jadi terziarah boleh, apalagi dia masih hidup. Terziarah jok para ulama, para tuan guru boleh ketika masih hidup, karena Nabi bersabda, barang siapa an-nazratu ila wajil alim, ibadah memandang wajah orang alim, ulama, itu adalah ibadah. Bahkan hadis lain, memandang wajah ulama itu lebih baik daripada beribadah sunat sittina sanah, 60 tahun. Nah, sangka lamun dengaji jamaah senamian, be pun juga lamun ngaji, lamun nara tuan guru menyampaikan, dene tidem. Jangan tidur. Lihat wajahnya. Karena memandang wajah orang alim itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Berjamang desruk demen keserius wajah ustaz dia minegagah bawak menah ruanmu misal. Ini ngaji ya tidem. Mun tidem tidur balik dia ngaji. Oke, ini jamaah senamian, jangan tidur, lihat wajahnya. Orang alim. Lagu lamun tiang aja dak ada nunduk ni kembe-kembe. Lamun tiang ni kembe-kembe deh. Nah, lagu lamun ulama pandang wajah dia. Lah lagu ustaz kabrat madeng ngantok tuh ning ngono, ya setan. Setan aran ya setan ya. Dia nama lalu kita tengaji lamun setan ya. Deh nama apalagi sama ni setan begelanyat. Apalagi onek kena baru berangkat. Aduh pang lalu ngajin dondot bebal bagi budiman ngisi tian aduh jadi terdengah bilang bulan anyir tuh nih. Setan. Setan ini kenyamanan lawan. Daripada jat momot-momot le bale. Nah niki jamaah senamian, hukum terziarah kepada para wali. Wali itu siapa? Wali itu adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. Baik ziarahnya kita ketika wali itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Nah, termasuklah ziarah ke makam para wali.
Batu Layar kan wali. Nah, deh ziarah jok biaran Sekar Bele jok makam Keta, makam Selaparang, wali doang niki jemaat yang senemian. Nah, lagu nane ada peketuanang Ustad, lagu nane lalu ziarah unin topat bantal berandang-randangan berembi. Jamaat yang senamian, nah niki di luar pembahasan. Deh jadi masalah. Cuma intinen silakan makam silakan dimakan ruan bantal, ruan topat, ruan bebalong apa istilah niki di luar makam. Dene le dalam kotor bares. Sili bares penunggu makam niki. Deh silin bares honin. Lelah tanya apa di luar. Jadi kedua jari sanggun dengan siapa tahu lapan baris, silakan di luar tapi jangan di dalam. Jadi tidak ada kaitannya dengan ziarah makam tadi itu ya. Jadi boleh dengan catatan seperti tadi, sesampai kita ziarah ke makam itu silahkan kita berzikir atau bertawasul, boleh deh berdoa. Karena Nabi jamaat yang senamian terakhir niki deh sebenarnya kena udah waktu Isya sebenarnya yang bahas hadis niki. Cuma ini baru mukadimah doang. Jarin kubur niki kan sering terdengar termasuk bagian daripada taman-taman surga. Allahumma jal qabrahu raudatan min riyadil jannah. Jadi kubur itu adalah bagian daripada taman-taman surga. Jadi namun ziarah apalagi kubur para wali. Lamun taman itu adalah taman ini kan termasuk surga, bagian dari surga. Berarti kalau kita ziarah ke makam para wali atau orang-orang soleh, seolah-olah kita ke taman surga. Hadis niki, ya sering kadu berdoa para ustadz, pada tuang guru. Jadi boleh kita ziarah ke makam para wali niki jamaat yang senamian. Nah, sehingga kalau kita berziarah ke makam para wali, maka insya Allah para malaikat akan mendoakan kita yang berziarah itu. Nah, niki jamaat yang senamian. Nah, lalu Nabi sebenarnya maksud hadis. Nah, karena ini sudah tiba waktu Isya, insyaallah lain waktu yang sampeang hadis yang digunakan untuk melarang ziarah kubur yang mengatakan la tasuddur rihala illa ila salasati masajid. Ya kenyikan viral. Ya kadun hadis, ya kadun dalil isi tuan guru atau ustad Mizan Qudsiyah. Mizan Qudsiyah. Deh, sehingga menyebabkan banyak orang keberatan sehingga sampai sekarang, sampai detik ini ya, beliau sudah ditangkap deh oleh polisi, penjara Ustaz niki ya. Niki jamaatan senamian. Ini ka. Nabi sebenarnya maksud hadis sakadun niki jamaatan senamian. Insyaallah lain waktu yang bahas. Ya belo penjelasan hadis niki. Dan sampai situ saja sebenarnya niki. Ya belo maksud niki. Cuma sayang beliau tidak menjabarkan hadis itu. Ia menyebabkan kegaduhan dengan keberatan, dengan kendak. Cuma dengan Batu Layar doang pada berdemo, lamun dengan Sekar Bele paling tembe. Penembe dengan Sekar Bele. Tembe Batu Layar isa jelas-jelas sebut kena tain. Nah, iya jelong kan deh jemaat yang sedamian. Ya Allahu Akbar deh. Subhanallah. Deh. Mending kena anu sampi atau bembe ini nah satu anu sakadun ikin deh yang bikin cuma yang Masya Allah. Untung dengan bongoh dengan Batu Layar nah dengan salahnya jatuh. Nah ini kita jemaat yang senamian, bukan kita bermaksud kita sok benar atau sok alim kemudian dia salah, bukan. Cuma arak maksud hadis niki marat yang sabar arak maksud niki belo penjelasan hadis niki. Deh insyaallah lain waktu yang sampai yang maksud hadis niki. Sekedar niki sabaut yang sampai yang malam saya semakin niki kurang lebih tahu maaf bila tepeng waladaya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.